Selamat datang di video tutorial Siswa Niro. Kali ini teman-teman saya akan menjelaskan bagaimana cara merubah warna kulit di Super Gym. Kalau orang bilang namanya skin color, change skin color, kurang lebih seperti itu. Kira-kira ada berapa langkah dan tipsnya seperti apa? Oke teman-teman, sebelum saya menjelaskan secara detail bagaimana cara kerjanya menggunakan Super Gym, teman-teman jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya setiap minggunya mengenai Super Gym. Oke, kalau begitu langsung saja simak videonya bagaimana cara merubah warna kulit menggunakan Super Gym. Ya teman-teman, jadi di awal kita harus menyiapkan foto dulu sebelum kita merubah warna kulit menggunakan Super Gym. Teman-teman setidaknya mencoba untuk mengambil file dulu ya teman-teman ya. Nah teman-teman boleh buka di Google-nya, nanti linknya saya kasih di description. Jadi ini saya mencari di Pixabay ya, jadi artinya di sini kita boleh gratis menggunakan, tapi untuk saya lakukan untuk kebutuhan pendidikan ya teman-teman. Jadi kalau ketika saya melihat foto ini, wah kayaknya ada yang kurang nih mungkin kurang cerah aja sebenarnya ya. Kalau cerah mungkin lebih, sebenarnya gambar udah bagus, udah cantik, udah sempurna, dan saya hanya ingin mencoba untuk merubah lebih cerah aja wajahnya, kurang lebih seperti itu. Nanti teman-teman tinggal diklik di bagian download di sini ya. Di sini ada pilihan, klik free download, terus kemudian teman-teman pilih yang mana yang mau ukurannya. Saya menggunakan yang 1920 x 1280. Lalu klik aja download. Nah di sana nanti teman-teman akan mendapatkan, dan saya sudah mendownloadnya. Oke, kalau gitu kita langsung saja ke Super Gym-nya. Ya teman-teman, nah saya sudah mendapatkan file seperti ini. Nah ini gimana caranya kira-kira? Dari yang sebelah kiri adalah warna foto aslinya, yang sebelah kanan itu adalah foto hasilnya. Nah ketika kita sudah edit, oke, langkah-langkahnya seperti apa saja. Nah teman-teman harus mencoba untuk mengambil fotonya dulu teman-teman ya, dengan cara ke file open setelah di download ya, diambil. Nah teman-teman tinggal atur aja kira-kira fotonya yang mana. Nah ini saya sudah dapatkan. Oke, ini fotonya teman-teman. Nah, bagaimana caranya supaya bisa menjadi seperti ini? Oke, di Super Gym sangat sederhana. Di sini saya sampaikan untuk pemula ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru belajar gym, ini sangat mudah banget ketika kita ingin merubah warnanya di bagian wajahnya kurang lebih. Oke, pertama kali mungkin saya coba perbesar dulu ya sudut pandangnya. Pasti teman-teman tahu ya. Oke, saya dekatkan dulu wajahnya, terus kemudian pastikan seperti ini. Saya geser ke kanan sedikit, iya, sampai seperti ini. Terus kemudian teman-teman buka layer, terus kemudian langkah pertama teman-teman hanya membuat layer baru. Oke, ketik aja misalkan ini untuk blur white ya, kasih nama aja warna putih ngeblur gitu aja ya, bahasanya terserah sih, putih ngeblur ya. Oke, langkah pertama seperti itu, kasih nama aja, terus kemudian saya klik OK. Setelah itu teman-teman menggunakan yang namanya di sini adalah brush, pen brush. Nah teman-teman gunakan warna putih, terus kemudian size-nya diperbesar. Jadi gitu ya. Di awal-awal teman-teman mencoba untuk memutihkan secara keseluruhan di bagian kulitnya. Ini paling gampang caranya seperti ini. Oke ya, kalau profesionalnya beda lagi ceritanya. Oke, karena ini untuk pemula, jadi teman-teman setidaknya menseleksi bagian-bagian yang mana yang mau diputihkan. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi langkah pertama kita mencoba untuk membuat layer baru. Kemudian diberi warna putih di bagian wajahnya, kurang lebih seperti itu. Simple ya. Kalau kurang besar dibesarin lagi biar cepet, nggak apa gitu ya. Tapi resikonya nanti kena yang lain takutnya gitu ya. Oke, teman-teman tinggal diatur aja sesuai dengan kebutuhan. Semprotannya pastikan di sini. Nanti kita masih bisa ngejust lagi teman-teman ya. Sederhana aja. Oke, nggak usah takut, biarkan saja. Jadi fokus di bagian kulitnya teman-teman ya kalau mau. Oke. Ya, ini langkah pertama kita mencoba membuat layer baru, diberi brush berwarna putih kurang lebih seperti itu ya. Oke, kira-kira di sini saja dan sampai di sini. Ya, seperti itu, dan diisi semua. Kurang lebih seperti itu. Kalau menggunakan seleksi layer boleh nggak Pak? Kita kan menggunakan seperti pen tool, boleh. Tapi nanti di pinggirannya diberi ini ya, kayak seperti apa namanya, ngeblur. Karena saya menggunakan di sini berasnya adalah yang ngeblur. Nah, gitu teman-teman.
Oke, jadi tidak seperti terpotong. Kenapa? Nanti supaya di bagian-bagian yang seperti pinggirannya itu tidak terlalu kaku. Nah, itu dia tujuannya gitu ya. Oke, langkah pertama sudah saya lakukan, yaitu memberi bagian layer baru, yaitu dengan yaitu warna putih dan sebagainya seperti ini. Oke, nah di layer baru ini teman-teman nanti langkah berikutnya adalah teman-teman cukup ke blending di sini. Nah, kita menggunakan yang namanya soft light. Nah, langsung ya putih otomatis. Simple, sederhana, putih gitu ya. Tapi nanti sisanya tinggal dikurang-kurangin aja, kurang lebih seperti ini kayak gini ya. Oke, itu caranya seperti itu teman-teman. Jadi ini awalnya seperti ini, terus kemudian jadi seperti ini, gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini masih kurang bagus ya kalau menurut saya. Nah, saya kepengen lebih sedikit. Ya, ini agak beda ya teman-teman. Awalnya seperti ini, terus kemudian saya cerahkan seperti ini. Terus kemudian teman-teman melakukan langkah kedua. Langkah pertama kita membuat layer baru sama diberi warna solid. Terus langkah berikutnya kedua adalah kita merubah blendingnya, dan langkah yang ketiga langkah kedua ya, merubah blending mode-nya, dan langkah ketiganya itu teman-teman bisa menggunakan namanya color temperatur teman-teman ya, di layer yang ini loh, bukannya bawahnya. Cukup itu saja, simple, sederhana ya. Oke, terus kemudian teman-teman klik aja di bagian color temperatur, klik aja di sini, gitu ya. Nah, teman-teman tinggal dilihat. Nah, ya dilihat, boleh di split dulu. Nah, biar ketahuan perbedaannya. Kira-kira kalau original temperatur saya naikin, apa yang terjadi? Nah, gitu ya teman. Bisa ngatur. Nah, itu lihat perubahannya. Oke, kelihatan ya teman-teman? Ada perubahannya. Oh iya, kulitnya kayak gitu. Nah, beda lagi. Oke, ketahuan ya. Kalau saya, nah beda tuh. Ini lebih putih ya. Kalau seperti saya bagi, nah gitu ya. Oke, saya cancel ya. Nah, aslinya kayak gini teman-teman. Terus kemudian kalau ketika saya klik color temperatur, perhatikan ketika saya split tik gitu ya. Lihat yang berubah yang mana. Nah, yang sebelah kiri nih. Ini aslinya sebelah kanan. Ketika saya geser, lihat perubahannya. Ada perubahan ya. Sedikit putih ya, agak pucat gitu kurang lebih ya. Simple, sebenarnya simple, sederhana teman-teman. Nah, itu doang bermainnya. Terus kemudian teman-teman bisa mengatur intended ya, temperatur. Nah, kira-kira ini untuk biasanya untuk pengaruhnya untuk apa? Nah, kalau saya naikin, biasanya nanti pengaruhnya di warna secara keseluruhan. Sebenarnya sih ini yang di bawah jarang saya rubah-rubah ya. Jadi saya biasanya bermain yang hanya bagian atas doang, yaitu di color temperatur, pilihnya yang ini, naik ke atas. Nah, itu dia, pucat ya. Nah, jadi ini kayak orang Asia, jadi kayak orang Jawa. Kalau diturunin kayak orang Jawa, kayak apa, kuning-kuning langsat gitu ya. Nah, kalau ini agak pucat, naikin lagi, pucat lagi tuh, makin pucat dan makin pucat. Gitu teman-teman, hanya bermain seperti itu. Nah, setelah sampai di sini, setelah oke, saya hanya menaikkan langsung full aja, biarkan saja. Tapi kalau tidak mau begini aja boleh. Ini juga udah bagus. Ini agak soft, ada merah-merah sedikit ya. Oke, setelah sampai di saya coba naikin aja deh ya. Sesuai dengan selera teman-teman ya. Klik aja kalau temperatur tinggal dinaikkan. Saya lebih senang dinaikkan sedikit. Kira-kira segini dah. Oke. Terus kemudian ini udah ada perbedaan. Nah, itu dia ya. Oke, nah sisanya teman-teman tinggal di maskingnya. Ini itu sebenarnya begitu doang. Nah, untuk finishingnya ini langkah berikutnya, tambahan aja sebenarnya, hanya tambahan dari saya. Jadi artinya kalau untuk merapikannya teman-teman menggunakan setelah diberi color ini, kita menggunakan namanya masking. So, pakai yang white. Nah, teman-teman bisa menghapus bagian-bagian yang kelebihan di sini nih. Nah, itu dia ya. Bagian-bagian yang harus dihapus yang mana? Yaitu bagian biasanya mata, alis, dan mulut. Nah, itu dia teman-teman ya, mata, alis, dan mulut. Jadi saya biasanya seperti itu, saya coba perbesar dulu. Nah, saya coba untuk, karena kan nih kena efek semua nih kalau kita perhatikan ya. Oke, saya coba untuk konsentrasi menghilangkan efek blur yang ada di sini dengan warna hitam dengan brush yang kecil. Oke, seperti ini. Saya besar lagi. Besarnya boleh pakai ini ya, kotak kurung buka, kotak kurung tutup, sama kayak Photoshop. Kalau teman-teman pernah pakai Photoshop, sama. Kenapa sih harus saya hilangkan bagian alisnya? Karena di sini kan lebih tegas. Nah, itu dia teman. Jadi teman diatur-atur lagi. Oke.
ketika mendekati sini harus hati-hati, itu dia, supaya kelihatan lebih detail aja. Ini juga sama. Nah, itu dia bagian alisnya. Jangan terlalu kuat ya, pelan-pelan. Dikit-dikit ya. Oke, matanya juga sama, lebih tajam. Oke, seperti itu, dan lakukan dengan cara sama di sebelahnya. Sebelah sini ya, pelan-pelan. Oke, jangan sampai keluar. Nah, itu dia. Oke, sebagian alis bulu-bulu mata juga boleh, dikit-dikit, tipis-tipis aja dikit. Oke, ini juga sama. Nah, jadi ada bulu-bulu tipis kecil aja. Gitu ya. Oke. Ini juga sama. Nah, itu dia. Jadi tidak terkena efek blur. Jadi itu dia. Oke, itu caranya teman-teman. Simple. Nih, untung gambar fotonya dapatnya yang udah bagus ya, artinya kita cuma ngerubah warnanya doang teman-teman. Nah, terus kemudian di bagian mulutnya juga sama. Saya coba hilangkan, gitu ya. Oke, seperti ini. Oke, ini karena ketutupan. Kenapa sih agak putih-putih di bagian mulutnya? Karena ketutupan oleh tadi itu blur, giginya sama. Nah, jadi lebih. Jadi ketika kita ingin merapikan bagian wajah kulitnya, jadi hanya kulitnya doang yang kita ini ya, yang kita berikan efek. Nah, jadi hasilnya kayak gini tuh. Nah, ini tuh gitu tuh. Ya, jadi dilangin bagian tertentu. Oke. Dan kalau misalkan mau dirapikan di sini juga boleh dihapus. Ya, dihapus nggak perlu, boleh. Itu kalau mau dirapikan, silakan ya. Kalau saya mau rapin lagi gitu kan. Kalau mau dirapin ya seperti ini. Nah, itu dia tuh. Tinggal diatur aja. Oke, kalau nanti mau dibalikin lagi, wah kelebihan kayak gini, aduh gitu kan, tinggal klik gini aja ke bagian foreground background, tekan X saja, dia akan balik seperti awal dan tinggal dibuat lagi kembali. Seperti itu teman-teman, simple, sederhana. Nah gitu ya. Oke, rapikan sesuai dengan kebutuhan. Kira-kira bagian-bagian mana aja yang mau diputihin, kurang lebih seperti itu ya. Oke, simple. Terus kemudian kalau misalkan teman-teman ingin menambah lagi, sedikit agak mencoba untuk memberi, misalkan bibirnya nih agak beda warnanya ya teman-teman. Jadi teman-teman setidaknya harus ini tambahan doang ya. Tadi sebenarnya memutihkannya sudah, gitu kan. Saya hanya supaya kelihatan lebih detail aja sebenarnya. Terus kemudian teman-teman bibirnya mungkin bisa diganti warna dengan cara teman-teman bisa mencoba untuk menseleksi bagian bibirnya ya, kurang lebih seperti itu. Nah, biasanya saya mencoba untuk menduplikasi bagian wajahnya dulu. Saya duplicate layer, terus kemudian saya mencoba untuk membuat masking, tapi saya konsentrasi merubah warna bibirnya dulu ya. Warna bibirnya mungkin saya rubah dengan cara teman-teman diklik di bagian atas. Ini saya double klik, saya kasih nama bibir. Misalkan warna bibir gitu ya. Oke. Terus kemudian di warna bibirnya teman tinggal diatur aja, dirubah kira-kira menggunakan namanya hue saturation. Silakan teman-teman konsentrasi khusus di bagian bibir ya, jangan yang lainnya, biarkan saja. Teman-teman tinggal diatur saturation, naikkan. Oke, terus kemudian warnanya diatur kira-kira hue-nya mau kemana, mau lebih muda kah, nah atau lebih tua gitu ya. Oke, tinggal diatur sesuai kebutuhan. Oke. Dah, misalkan contohnya kayak gini maunya. Saya maunya warna-warna sedikit kayak mungkin lebih tua. Ya mungkin agak biru-biruan. Ini ya, contohnya gitu ya. Nah, teman-teman tinggal di oke dulu sementara waktu, terus kemudian teman-teman tinggal diberi masking kembali menggunakan white. Oke. Dan teman-teman boleh menghapus bagian kulitnya. Nah, kalau saran saya sih gini. Ketika sampai di sini teman-teman tinggal diklik masking. Saya ulang lagi, saya undo. Setelah diberi warna seperti ini, teman-teman tinggal diklik masking, pilihnya black. Jadi pertama kali hilang dulu, add. Nah, hilang. Nah, teman-teman sekarang tinggal menggores menggunakan yang namanya brush, menggunakan panah putih, yang warna putih. Kenapa warna putih? Supaya efek ini keluar di bagian hanya bibir aja. Itu dia ya. Simple. Saya kepengen konsentrasi di bagian bibir aja, teman-teman tinggal diatur aja warnanya. Itu dia. Ya, teman-teman diatur kira-kira bagian-bagian mana yang mau ditampilkan. Nah, simple ya. Gak usah pusing-pusing. Nah, gitu ya. Oke, sesuai kebutuhan
tinggal diatur. Tapi kalau teman-teman nggak suka dengan warnanya, tinggal ganti aja ya, tidak harus ngikutin saya. Kalau kelebihan kayak gini, nggak ada kelebihan gitu ya, tinggal dihitamkan kembali, digores, dihapus, dan tidak perlu, kurang lebih seperti itu. Oke, seperti itu, dan lakukan dengan cara sama. Saya kembali ke putih, saya gores di sini, dah. Oke, saya kecilkan kembali seperti ini contohnya. Nih, wah terlalu gini banget pak gitu kan. Oke teman-teman, kalau udah kayak gini tinggal dimainkan aja. Kalau nggak suka terlalu kuat, opacity turunin. Nah, turunin itu, nah gitu ya kalau mau. Nah itu dia. Tapi kalau teman-teman kepengen punya warna yang berbeda, silahkan diatur lagi dengan cara teman-teman klik di gambarnya, tinggal dirubah menggunakan color use saturation. Silahkan mau diatur warna apanya, mau beberapa warna seperti ini agak berbeda atau seperti apa, silahkan. Atau merah. Oke, saya naikin merahnya. Nah seperti itu. Atau mau lebih lightness, lebih kuat atau lebih terang atau tajam, itu terserah kalian, sesuai kebutuhan. Kalau misalkan mau dia lebih kepengen anak muda, berarti lebih muda lagi, atau misalkan warnanya agak berbeda. Nah seperti ini, pink gitu ya, tipis-tipis, lebih kuat. Oke, seperti itu. Kalau memang mau, tapi kalau teman-teman mau diganti warna yang berbeda, silahkan diatur sesuai kebutuhan. Simple ya teman-teman. Kalau sudah sesuai suka dan emang tertarik dengan warnanya dan sudah pas banget, nah teman-teman pastikan klik OK. Kalau memang nanti terlalu tebal bagian bibirnya, warnanya, teman-teman tinggal dimakan opacity aja, ditipis. Nah tadi kalau tajam kan makin kuat, kalau saya naikin kayak gitu terlalu kuat, jelek kan. Ini kan agak soft sedikit. Nah, jadi setidaknya menyatu gitu ya dengan warnanya. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa rangkanya tadi. Pertama, teman-teman cukup membuat layer baru, terus diberi warna putih, terus kemudian di blending dengan soft light, dan berikutnya tinggal dimainkan color temperatur. Itu saja. Dan sisa-sisanya kalau mau negasin di bagian matanya, berarti menggunakan masking. Kalau misalkan mau ditegasin di bagian bibirnya, berarti masking lagi, dibuat layer baru. Itu saja. Oke teman-teman, saya berharap materinya bermanfaat dan berguna, dan teman-teman bisa berkarya lebih kreatif lagi. Kalau untuk yang lebih detail banyak, angkanya banyak banget. Tapi ini untuk pemula. Jadi teman-teman setidaknya dapat membantu ketika teman-teman ingin mengedit kulit menjadi cerah. Sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa teman-teman like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari saya. Jangan ragu mengikuti channelnya, karena di dalam banyak tips dan trik. Sekian, terima kasih. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya.